Konnichiwa Mina, selamat datang di channel Kuroneko bersama gua Kuro. Kali ini gua akan membahas alur cerita dari anime Soretemo Ayumu wa Yosetekuru. Anime yang dirilis pada musim summer 2022 ini menurut gua masih layak untuk diceritakan. Diproduksi oleh studio Silverlink, membawakan 12 episode dan 24 menit setiap episodenya. Anime ini bergenre komedi romantis bertema sekolahan. Yaudah, nggak usah lama-lama, mari kita ceritakan alurnya. Penerimaan siswa baru telah dimulai di SMA Oso. Di situ banyak banget klub atau wesul gitu yang menanti para murid baru itu. Dikisahkan ada siswa yang bernama Tanaka Ayumu. Ia adalah siswa yang pandai bermain kendo semasa SMP-nya. Dia masuk ke SMA ini karena tertarik dengan klub kendo yang ada di SMA ini. Dia sedang mencari di mana letak klub kendo tersebut bersama temannya yang bernama Kakeryu Takeru. Ketika Ayumu dan Takeru sedang mencari klub kendo, ia melihat selembaran kertas yang berhamburan dan ada satu kertas yang menempel di wajah Ayumu. Lalu ada kakak kelas cewek cantik yang mengejar-ngejar kertas itu. Karena Ayumu baik, Ayumu memberikan kertas itu. Ternyata itu adalah formulir pendaftaran untuk klub Sogi. Ketika Ayumu melihat kakak kelas yang tadi, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia akhirnya menolak untuk mencari klub kendo bersama Takeru karena ia sangat tertarik dengan kakak kelas itu. Dan ia langsung saja bergabung dengan klub Sogi bersama kakak kelas tadi. Akhirnya ia mengetahui nama kakak kelas itu, namanya adalah Yaotome Urushi. Beberapa bulan berlalu, Ayumu yang sedang bermain Sogi dengan Urushi suka gombalin Urushi gitu. Ia berjanji dalam hatinya bahwa akan menembak Urushi pada saat ia berhasil mengalahkannya. Urushi di sini juga kayak malu-malu gitu ketika lagi digombalin sama Ayumu. Ya mungkin dia juga suka sama Ayumu. Klub Soginya ini baru ada 2 orang aja. Ya bener banget, 2 orang itu adalah Ayumu dan Urushi. Suatu ketika Urushi mengajak temannya untuk bergabung dengan klub Sogi. Temannya ini setuju untuk bergabung. Tapi ketika ia baru bergabung dan masuk ke ruang klub, ia langsung saja keluar karena ia sudah punya pacar. Urushi pun sedih, tetapi Ayumu berusaha untuk menghiburnya dengan gombalan-gombalannya yang mantap. Beberapa hari pun berlalu, kini sedang ada porak di sekolahnya Ayumu. Kebetulan banget Ayumu ini satu regu dengan Urushi, yaitu di regu putih. Banyak lomba olahraga dimainkan di sini. Di sini Ayumu dan Urushi juga bertemu sama Takeru dan Mikage Sakurako, yang juga temannya si Ayumu. Takeru sama Sakurako juga kebetulan satu regu juga, yaitu di regu merah. Ketika ada lomba lari estafet, mereka berempat kebetulan ngikutin semua lombanya. Ketika setiap regu diberi perintah untuk membawakan benda yang diacak di dalam kotak, Ayumu mendapatkan kertas yang berisi perintah untuk membawa benda yang imut. Takeru malah membawa orang yang dia suka. Namun Takeru di sini enggak nepatin perintah itu. Di sisi lain, Ayumu membawa si Urushi karena dia pikir Urushi ini adalah benda yang imut. Penentuan pun akhirnya berlangsung dan keputusan juri itu setuju dengan benda yang dibawa Ayumu itu. Dikarenakan si Takeru gagal menjalankan perintahnya dan Ayumu juga berhasil mencapai garis finish pertama, ya udah tuh langsung aja Ayumu dan regunya memenangkan lomba estafet ini. Ketika lomba sudah selesai, Ayumu meminta Takeru untuk ikut bergabung dengan klub Sogi, yang dimana Takeru itu berprofesi sebagai penjaga perpustakaan bersama dengan Sakurako. Di sini si Takeru sempat menolak untuk bergabung, tetapi si Sakurako memaksa Takeru untuk membantu Ayumu dan disuruh bergabung. Singkat cerita, Takeru akhirnya mau bergabung dengan klub Sogi itu, tetapi hanya sebagai anggota bayangan saja, atau bahasanya mah cuma penumpang nama doang. Karena si Takeru pengen berduaan, nungguin perpustakaan dengan Sakurako karena rupanya dia itu suka sama Sakurako. Beberapa hari pun berlalu, kini akan diadakan festival budaya gitu di SMA-nya Ayumu. Nah, setiap kelas harus ada yang jualan atau pameran gitu. Kelasnya Urushi kebagian jadi jualan yakisoba, kelasnya Takeru sama Sakurako itu kayak buat rumah hantu gitu. Sedangkan kelasnya Ayumu ini masih dipikirkan mau ngapain. Nah, si Ayumu ini ngebet banget pengen jalan sama Urushi buat lihat-lihat festival besok. Tibalah pada keesokan harinya, Urushi kebagian jatah buat jualan yakisobanya, tapi pas jualan ini kurang laku. Nah, pas banget di jalan ketemu sama Ayumu. Ayumu teriak-teriak buat jualan yakisoba. Alhasil, yakisobanya mulai laku karena dibantu oleh Ayumu. Kebetulan banget, pas sisa sedikit ada Takeru mau beli. Awalnya Takeru hanya menginginkan
satu yakisoba saja. Namun dengan kodean dari si Ayumu, akhirnya Takeru membeli semua sisa yakisoba yang ada biar si Ayumu dan Urushi cepet jalan. Singkat cerita, mereka pun jalan-jalan ke festival itu dan membeli jajanannya. Beberapa hari pun berlalu, Urushi memutuskan untuk membersihkan ruang klubnya bersama Ayumu sampai ketika ia diberikan lampu neon baru untuk diganti. Awalnya, ia bersikeras pengen ganti lampunya sendiri, tapi karena tubuhnya yang mungil, ia jadi kesusahan untuk mengganti lampu, sehingga meminta tolong pada Ayumu. Setelah Ayumu mengganti lampu, ia dan Urushi kembali bermain shogi seperti biasa. Di sini kemampuan Ayumu meningkat karena sering diasah. Dan alhasil Ayumu berhasil mengalahkan Urushi. Jeng jeng, tapi pas di sini anehnya Ayumu tidak menembak si Urushi dikarenakan ia terlalu gugup. Sampai pada akhirnya pas pulang ia berhasil mengatakan sesuatu kepada Urushi, tetapi bukannya malah menembaknya, ia malah bilang, "Aku ingin terus bermain denganmu sampai bisa mengalahkanmu dengan adil." Tahun baru pun dimulai. Di malam hari pertama, Urushi bermimpi seperti ingin dicium oleh Ayumu. Pas bangun, Urushi ini kayak kaget dan baper gitu. Ia lalu pergi ke toko buku. Pas banget di toko buku, ia ketemu sama Ayumu. Lalu Ayumu dan Urushi berjalan-jalan bersama. Namun pas lagi enak jalan, Urushi itu lapar. Jadi dia mampir ke kedai milik teman kakeknya Urushi. Pak tuanya itu bilang kalau kakeknya Urushi itu suka banget main shogi. Setelah wareg, Ayumu dan Urushi pun pulang. Nah, di lain sisi Takeru dan Sakurako sedang nobar bioskop. Sakurako ini terlalu menjiwai setiap adegan film yang dia tonton dan memperhatikannya ke Takeru sampai akhirnya ada adegan hampir ciuman di filmnya. Sakurako juga ikutan, tapi ciumannya nggak jadi. Tibalah hari Valentine, Urushi berniat memberikan coklat ke Ayumu, tapi niatnya ini nggak jadi karena dia merasa gugup sampai pada akhirnya Urushi berhasil memberikan coklat ke Ayumu, walau tidak dengan cara yang wajar. Di lain sisi, Sakurako juga memberikan coklat ke Takeru dan Ayumu. Namun, yang punya Takeru gambarnya itu Love. Jadi, Takeru nggak berani makan coklatnya. Namun, pada akhirnya tetap dimakan juga. Ayumu dan Urushi ingin bermain shogi seperti biasanya. Tapi, dikarenakan besok mau ulangan, Ayumu jadi nggak bisa. Dikarenakan dia harus belajar. Karena gabut, Urushi pun mau bantuin Ayumu belajar. Mereka berdua pergi ke perpustakaan, namun sayang di perpustakaannya udah keburu penuh karena semua orang juga pengen belajar. Akhirnya Ayumu dan Urushi duduk di meja pendaftaran bareng Sakurako sama Takeru. Keesokan harinya ketika White Day, Ayumu pengen ngasih coklat ke Urushi. Ayumu pun berhasil memberikan coklat itu dengan mulus. Setelah beberapa bulan berlalu, kini waktunya Ayumu naik kelas. Kelas pun dibagi ulang, dan setelah melihat papan pengumuman, ternyata Ayumu dan Urushi itu satu kelas. Tapi maksudnya sama-sama dalam predikat kelas yang sama, yaitu sama-sama di A. Di sini juga ada Takeru dan Sakurako yang juga mereka berdua satu kelas. Setelah pembagian kelas, mereka bertiga mempromosikan klub shoginya ke para murid baru. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri klub shogi. Ternyata namanya adalah Kitagawa Rin. Dia ini adalah pemain kendo juga sekaligus teman dari Takeru sama Ayumu. Dia kaget karena para senpainya itu malah gabung ke klub shogi, bukannya klub kendo. Rin ini menantang senpainya dalam permainan kendo. Taruhannya, jika Rin yang menang, maka senpainya ini harus keluar dari klub shogi dan bergabung dengan klub kendo. Dan sebaliknya, singkat cerita, Ayumulah yang memenangkan pertandingan kendonya. Alhasil, Rin juga harus ikut bergabung ke klub shogi. Keesokan harinya, mereka bertiga bermain shogi tanpa Takeru. Kemampuan Rin bermain ini cukup bagus sehingga dapat mengalahkan Ayumu. Singkat cerita, akhirnya Rin mengetahui bahwa Ayumu itu menyukai Urushi, tetapi hanya akan menembaknya jika ia sudah berhasil mengalahkannya. Rin pun sewot karena ia pernah dalam posisi yang sama. Yap, ternyata Rin juga menyukai Ayumu, tetapi hanya akan menembaknya bila ia berhasil mengalahkannya dalam kendo. Akhirnya Rin dalam keadaan terpaksa membantu Ayumu untuk bisa menembak Urushi. Setelah itu ketua shogi alias Urushi ngajak kumpul bareng untuk merayakan anggota barunya yaitu Rin. Pas banget ketika mereka lagi ngumpul ketemu sama Takeru dan Sakurako di tempat time zone gitu. Ya udah tuh mereka sama-sama main game bareng sampai sore. Pulang pun bareng. Suatu ketika Ayumu sedang main di rumahnya Urushi, tiba-tiba datang ayahnya Urushi menanyakan siapa Ayumu ini. Awalnya Ayumu berniat untuk memperkenalkan diri, tetapi ketika Ayumu sudah membahas tentang klub shogi, Urushi malah memeluk Ayumu dan mengatakan bahwa Ayumu adalah pacarnya. Setelah itu Urushi langsung menarik Ayumu dan pergi ke tempat kedai teman kakeknya. Ayahnya juga
ternyata ngikutin dan nyamperin. Singkat cerita, Urushi berhasil menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia khawatir kalau ayahnya tidak mengizinkannya bermain shogi dikarenakan ayahnya tuh benci terhadap shogi. Singkat cerita, ayahnya pun mengizinkannya. Suatu hari, kelasnya Urushi ini akan mengadakan study tour selama beberapa hari. Ayumu di sini terlihat kesepian sampai-sampai ia menemui Urushi di rumahnya. Ketika malam keberangkatannya, ia pun memberikan jimat keberuntungan kepada Urushi dan akan berjanji bahwa akan berlatih lebih dengan Rin agar mampu mengalahkannya ketika Urushi sudah kembali. Akhirnya, kelasnya Urushi pun pergi piknik selama beberapa hari. Di sana, Urushi main-main ke kuil, ke kebun binatang. Ya, pokoknya jalan-jalan lah, kayak anak studi tour pada umumnya. Di sisi lain, Ayumu dibantu oleh Rin untuk meningkatkan kemampuannya agar pas Urushi balik, Ayumu bisa mengalahkannya. Ketika malam hari berlalu, Ayumu dan Urushi juga sempat teleponan gitu. Dan mereka juga sempat bermain shogi bersama dengan papan masing-masing. Sebelum Urushi pulang kembali, sudah tradisi umum untuk memberikan oleh-oleh kepada yang ada di rumah. Ia akhirnya membelikan kayak semacam gantungan kunci gitu ke setiap anggota klubnya. Sesampainya dia pulang ke rumah keesokan harinya, ia langsung memberikan oleh-olehnya ke setiap anggota klub soginya. Lalu ia pun bermain sogi kembali bersama Ayumu. Di sini ia ditemani oleh Rin. Nah, bener banget tuh. Kali ini Ayumu berhasil mengalahkan Urushi. Sesuai dengan rencana, Rin pun balik duluan dan dia mendoakan agar Ayumu bisa berhasil menjalankan misi menembak Urushi. Tetapi si Ayumu ini kayak ngajak langsung pulang gitu dan gak nembak si Urushi. Padahal si Rin itu udah bela-belain tuh buat pulang duluan. Malah gak ditembak lagi. Tapi nih, di akhir scene anime ini diperlihatkan Urushi yang bilang ke Ayumu, ketika kamu berhasil mengalahkanku, katakan itu ya. Lalu Ayumu pun mengiyakan pernyataan dari Urushi itu dengan menjawab, baiklah, akan kukatakan hal itu jika berhasil mengalahkanmu. Dan anime pun selesai. Gua nggak tahu gimana ya yang dipikirin oleh produsernya membuat ending seperti ini. Dan gue juga nggak tahu season berikutnya apakah ada atau nggak ada. Yang jelas, gue tuh udah nggak ngikutin lagi manganya. Ya udahlah, itulah alur cerita dari anime Sorotemo Ayumu wa Yotakuro. Gua Kuro pamit undur diri. Arigatou gozaimasu.